Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aryansa, mahasiswa Teknik Pertambangan Angkatan 2019 dari Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan membahas dan membacakan soal UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi dari program studi Teknik Pertambangan dengan waktu pengerjaan yaitu 90 menit dan bersifat open book. Untuk soal yang pertama adalah buatlah sebuah program yang menerima input berupa waktu, pagi, siang, sore, dan malam, dan nama Anda kemudian mengeluarkan output berupa selamat pagi, kemudian nama Anda. Seperti contoh, yaitu waktu sekarang pagi, namanya misalnya Muhammad Alkaf, dan outputnya nanti akan berupa selamat pagi Muhammad Alkaf. Oke, untuk pengerjaannya sendiri, yang pertama kita harus buka aplikasi coding yaitu Python, kemudian ketik idle Python. Setelah itu buka lembar kerja baru dengan mengetik Ctrl N atau bisa juga dengan mengklik file kemudian new file. Setelah masuk ke lembar kerja baru, pertama-tama adalah memberikan informasi bahwa ini adalah jawaban dari nomor satu dengan cara print buka kurung tanda petik nomor spasi satu tanda petik tutup kurung. Kemudian nama underscore Anda spasi sama dengan raw underscore input tutup kurung buka kurung nama spasi Anda titik dua spasi tanda petik tutup kurung. Kemudian waktu sekarang waktu underscore sekarang sama dengan raw underscore input buka kurung waktu titik dua spasi tanda petik dua kemudian tutup kurung kemudian enter, ketik lagi print spasi tanda petik dua selamat kemudian buka kurung seperti ini kemudian tutup kurung lagi kemudian koma sama seperti tadi kemudian koma lagi titik dua tanda petik dua titik format buka kurung waktu underscore sekarang koma nama underscore Anda tutup kurung. Setelah codingan sudah seperti ini, selanjutnya kita klik run, kemudian run modul atau tekan F5, kemudian kita save. Untuk saya men-save-nya di laptop yaitu di dokumen. Kemudian ketik saja UAS underscore PTI underscore nama Anda. Kemudian di save. Setelah itu ketik saja misalnya nama Anda yaitu Aryansa. Kemudian waktunya misalnya pagi. Maka hasilnya itu selamat pagi Aryansa. Atau jika Anda masih penasaran bisa ketik lagi run atau F5. Kemudian misalnya nama Anda Elvina misalnya. Kemudian waktunya misalnya malam. Maka hasilnya adalah selamat malam Elvina. Oke, itu adalah jawaban dari soal nomor satu. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah buatlah sebuah program yang dapat menghitung umur Anda sekarang dalam hitungan bulan hingga bulan dan tahun ini. Misalnya Desember tahun 2021. Program dapat menerima input bulan dan tahun kelahiran dan mengeluarkan output berupa jumlah umur Anda sekarang dalam hitungan bulan. Misalnya, bulan kelahiran adalah bulan 12 tahun kelahiran 2021. Maka outputnya adalah 240 bulan. Oke, langsung saja kita ke pengerjaan dari soal nomor 2. Yang pertama kita hapus dulu codingannya. Untuk caranya sama seperti nomor satu, hanya saja untuk kode
nomor agar memberitahu bahwa ini adalah jawaban nomor 2, maka rubah saja nomor 1 menjadi nomor 2. Kemudian untuk codingannya itu bulan sama dengan int buka kurung input buka kurung tanda petik 1 bulan kelahiran titik 2 spasi tanda petik 1 tutup kurung 2 kali, kemudian enter, kemudian tahun sama dengan int buka kurung input buka kurung tanda petik 1 tahun kelahiran titik 2 spasi titik, kemudian umur sama dengan buka kurung 2 kali 2021 spasi garis strip tahun tutup kurung, kemudian beri tanda bintang 12 tutup kurung ditambah 12 kurang bulan. Untuk hasilnya kita klik print, ketik print, buka kurung str, buka kurung umur, tutup kurung, kemudian spasi tambah, spasi tanda petik 2, kemudian bulan, dan tutup kurung. Setelah seperti ini, maka kita bisa klik run atau F5, kemudian kita set. Oke, mohon maaf untuk ini buka kurung. Setelah itu kita run atau F5, kemudian kita oke. Untuk contoh bulan kelahiran misalnya bulan, untuk tahunnya misalnya 2001 misalnya, maka bulan atau umur Anda dalam bulan adalah 245 bulan. Atau misalnya kita mengikuti soal tadi, misalnya bulan 12 tahun 2021, kita klik saja F5. Misalnya bulan 12 tahun 2021. Oke, maka tahunnya 240 bulan. Atau misalnya masih belum percaya, kita ketik lagi mundur. Untuk bulannya misalnya bulan 9. Untuk tahunnya misalnya 1999. Maka jumlah umur Anda dalam hitungan bulan adalah 260 bulan. Oke, ini untuk jawaban dari soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Soalnya adalah buatlah sebuah program yang dapat menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan yang dapat dibagi menjadi 3 atau tidak. Bila dapat dibagi menjadi 3, maka tampilan output akan bertuliskan bisa, dan apabila angka yang Anda masukkan tidak bisa dibagi menjadi 3, maka tampilan output akan bertuliskan tidak bisa. Sebagai contoh, inputnya adalah bilangan 9. Apakah bilangan 9 ini bisa dibagi menjadi 3? Jawabannya adalah iya, karena 9 bisa dibagi menjadi 3, maka outputnya adalah bisa. Sedangkan bilangan 11 itu tidak bisa dibagi menjadi 3, maka outputnya akan berupa tidak bisa. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Baiklah, langsung saja kita buka codingannya. Untuk codingan sebelumnya bisa kita hapus. Kemudian untuk nomornya kita ubah nomor 3 agar memberitahukan bahwa ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, codingannya adalah ketik bilangan, kemudian sama dengan input, buka kurung, tanda petik 2, masukkan bilangan yang ingin dicek, titik 2, spasi, oke, kemudian bilangan sama dengan int, buka kurung bilangan, tutup kurung, kemudian enter, if, bilangan, persenan, tanda persen,
kemudian sama dengan 2 kali, kemudian 0, kemudian titik 2, kemudian enter, print, buka kurung, tanda petik 2, bisa, kemudian tutup kurung lagi, kemudian enter, kemudian hapus sekali, titik else, titik 2, kemudian enter, print, buka kurung, tanda petik 2, tidak bisa. Oke, setelah codingan seperti ini, maka klik saja run, kemudian tekan run module atau F5. Setelah itu kita save. Oke, mohon maaf untuk ini salah ketik, harusnya seperti ini. Kemudian tekan run module, kemudian oke. Maka akan masuk ke lembar jawaban seperti ini. Dan angka apa sih yang ingin kita cek? Misalnya seperti soal tadi adalah angka 9. Apakah angka 9 ini bisa dibagi menjadi 3? Maka jawabannya adalah bisa. Jika masih penasaran, bisa kita klik run, kemudian F5. Berapa sih angka yang ingin kita cek? Misalnya angka 22. Apakah bisa dibagi menjadi 3? Jawabannya adalah tidak bisa. Kemudian misalnya masih penasaran lagi nih, kita bisa ketik angka 137 misalnya. Apa bisa dibagi 3? Angka 137 maka tidak bisa dibagi 3. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah buatlah sebuah program yang dapat menampilkan 5 bilangan kelipatan dari bilangan yang telah diinputkan. Sebagai contoh adalah bilangan 4. Berapa sih kelipatan 4 ke atas? Yaitu outputnya adalah 4, 8, 12, 16, dan 20. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Untuk cara mengerjakannya adalah pertama-tama sama seperti cara yang pertama tadi. Hanya saja kita rubah untuk kodenya itu nomor 4. Ini tidak berpengaruh untuk di bawahnya, hanya saja ini untuk menandakan bahwa ini adalah jawaban dari soal nomor 4. Kemudian untuk codingannya adalah ketik nilai minimum, kemudian sama dengan int, buka kurung input, kemudian buka kurung, tanda petik 2, masukkan nilai minimum, spasi titik 2, spasi, tanda petik 2, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Ini adalah nilai maksimum sama int, buka kurung input, buka kurung, masukkan nilai maksimum titik 2, spasi titik 2 kali, kemudian enter. X sama dengan int, buka kurung input, buka kurung, tanda petik 2, input bilangan titik 2, spasi, kemudian jumlah sama dengan tutup kurungnya yang seperti ini, jangan sampai salah. Kemudian while spasi nilai minimum kurang dari sama dengan nilai maksimum, spasi titik 2, kemudian enter. If spasi nilai minimum persen X tutup kurung sama dengan 2 kali 0, titik 2, kemudian print spasi nilai minimum tutup kurung, kemudian enter. Jumlah titik up pen, kemudian buka kurung,
nilai minimum buka kurung. Setelah itu enter lagi, kemudian hapus sekali adalah nilai minimum plus 1 sama dengan plus sama dengan 1. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita run, kemudian kita run modul, dan kita save. Setelah kita save, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian masukkan saja nilai minimum yang ingin kita masukkan. Misalnya kita lihat soal, nilainya adalah misalnya bilangan 4. Berapa sih kelipatan 4? Misalnya minimumnya 4. Kemudian kelipatan maksimumnya misalnya tidak boleh lebih dari 20. Maka kita ketik saja 20. Untuk kelipatannya berapa sih yang ingin kita lipatkan? Yang ingin kita dapatkan misalnya 4, maka hasilnya adalah bilangan 4 berkelipatan 5 dan maksimumnya adalah 20. Misalnya kita ingin lebih dari 5 kelipatan, atau misalnya kita ingin lebih dari eh, berapa sih kelipatan 4 di atas 20 misalnya. Bisa kita ketik misalnya di bawah 4 misalnya. Misalnya minimumnya 4, maksimalnya adalah misalnya 100. Bilangan yang ingin kita input adalah 4 misalnya. Maka kelipatan 4 sampai maksimumnya 100 adalah seperti yang terlihat pada layar. Adalah 4, 12, 16, 20 hingga yang terakhir adalah 100. Ini adalah contoh dari soal nomor 4. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan soal nomor 5, yaitu buatlah sebuah program dengan menerapkan fungsi untuk dapat menerjemahkan fungsi matematika di bawah ini ke dalam sebuah kode program. Untuk fungsi matematika adalah f buka kurung x tutup kurung sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 8. Sebagai contoh, nilai x-nya adalah 2, maka outputnya adalah 10. Bagaimana sih cara pengerjaannya? Langsung saja masuk ke aplikasi codingan tadi, yaitu Python. Kemudian hapus codingan sebelumnya. Kemudian ubah saja sebagai nomor 5, karena ini adalah menjawab dari jawaban dari soal nomor 5. Kemudian x sama dengan input buka kurung tanda petik masukkan bilangan yang ingin dicek titik 2 spasi tutup kurung, kemudian enter. X sama dengan inc buka kurung x tutup kurung, kemudian enter. Hasil sama dengan buka kurung 2 bintang x bintang x lagi tutup kurung tambah x lagi tutup kurung ditambah buka kurung 5 bintang x tutup kurung min 8. Kemudian kita ketik print sama dengan hasil tutup kurung. Setelah codingan sudah seperti ini, selanjutnya kita run. Kemudian kita run modul atau F5, selanjutnya kita save. Setelah kita save, maka akan muncul lembar jawaban seperti ini. Untuk codingannya misalnya kita ingin cek seperti yang ada di soal, misalnya nilai 2. Apakah nilai 2 ini menghasilkan 10? Oke, sesuai dengan soal. Kemudian masih penasaran nih, kita misalnya ingin bilangan 10 misalnya. Berapa sih? Nah, itu 242. Atau misalnya ingin lagi dengan soal, nilai X-nya adalah 4. Apakah sesuai? Bisa kita run lagi. Misalnya 4. Apakah 44? Oke, benar. Oke, itulah jawaban dari soal nomor 5. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.